Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rai Mitra Sulsana dengan NIM E1E020168 dari kelas 2F Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia SD yang berjudul Jakatarub dari daerah Jawa Tengah. Cerita rakyat Jakatarub adalah dongeng rakyat Nusantara yang sangat populer di Indonesia. Walaupun demikian, sebenarnya dongeng Jakatarub memiliki banyak versi, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, hari ini saya akan menceritakan salah satu versi terbaik dari cerita rakyat Jakatarub. Selamat menonton! Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa, tinggallah seorang janda bernama Mbok Randa. Ia tinggal seorang diri karena suaminya sudah lama meninggal dunia. Suatu hari, ia mengangkat seorang anak laki-laki menjadi anaknya. Anak angkatnya diberi nama Jakatarub. Jakatarub pun tumbuh beranjak dewasa. Jakatarub menjadi pemuda yang sangat tampan, gagah, dan baik hati. Ia juga memiliki kesaktian. Setiap hari, ia selalu membantu ibunya di sawah. Karena memiliki wajah yang sangat tampan, banyak gadis-gadis cantik yang ingin menjadi istrinya. Namun, ia belum ingin menikah. Setiap hari, ibunya menyuruh Jakatarub untuk segera menikah. Namun, lagi-lagi ia menolak permintaan ibunya. Dan suatu hari, Mbok Randa jatuh sakit dan menghembuskan nafas terakhirnya. Jakatarub sangat sedih. Dan sejak kematian Mbok Randa, Jakatarub sering melamun. Kini sawah ladangnya terbengkalai. Sia-sia aku bekerja, untuk siapa hasilnya? Demikian gumam Jakatarub. Suatu malam, Jakatarub bermimpi memakan daging rusa. Pada saat ia terbangun dari tidurnya, ia pun langsung pergi ke hutan. Dari pagi, siang hari, ia berjalan, namun ia sama sekali tidak menjumpai rusa. Jangankan rusa, kancil pun tak ada. Suatu ketika, ia melewati telaga dan secara tidak sengaja, ia melihat para bidadari sedang mandi di sana. Di telaga, tampak 7 perempuan cantik tengah bermain-main. Bermain air, bercanda, dan bersukaria. Jakatarub sangat terkejut melihat kecantikan mereka. Nah, karena Jakatarub merasa terpikat oleh 7 bidadari itu, akhirnya ia mengambil salah satu selendangnya. Setelahnya para bidadari beres mandi, mereka pun berdandan dan siap-siap untuk kembali ke kayangan. Mereka kembali mengenakan selendangnya masing-masing. Namun, salah satu bidadari itu tidak menemukan selendangnya. Keenam kakaknya turut membantu mencari, namun hingga senja tidak ditemukan juga. Karena hari sudah mulai senja, Nawang Wulan ditinggalkan seorang diri karena kakaknya kembali ke kayangan, dan ia merasa sangat sedih. Dan tidak lama kemudian, Jakatarub pun datang menghampiri dan berpura-pura menolong sang bidadari itu. Diajaknya bidadari itu yang ternyata bernama Nawang Wulan itu pulang ke rumahnya. Kehadiran Nawang Wulan membuat Jakatarub kembali bersemangat. Dan singkat cerita, mereka pun akhirnya menikah. Keduanya hidup dengan bahagia. Mereka pun memiliki seorang putri cantik bernama Nawangsi. Sebelum mereka menikah, Nawang Wulan mengingatkan kepada Jakatarub untuk tidak menanyakan kebiasaan yang akan dilakukannya nanti setelah ia menjadi istri. Rahasianya Nawang Wulan yaitu ia memasak nasi selalu menggunakan 1 butir beras. Dengan sebutir beras itu, ia dapat menghasilkan nasi yang banyak. Dan setelah mereka menikah, Jakatarub sangat penasaran
ia tidak bertanya langsung kepada Nawang Wulan, melainkan ia langsung membuka dan melihat panci yang suka dijadikan istrinya itu memasak nasi. Ia melihat setangkai padi masih tergolek di dalamnya. Ia pun segera menutupnya kembali. Dan akibat rasa penasaran Jaka Tarub, Nawang Wulan kehilangan kekuatannya. Dan sejak saat itu, Nawang Wulan harus menumpuk dan menampi beras untuk dimasak seperti wanita pada umumnya. Karena tumpukan padinya terus berkurang, suatu waktu Nawang Wulan tanpa sengaja menemukan selendang bidadarinya terselip di antara tumpukan padi. Ternyata selendang tersebut ada di lumbung gabah yang disembunyikan oleh suaminya sendiri. Nawang Wulan pun merasa sangat marah ketika suaminya lah yang mencuri selendangnya. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke Kayangan. Jaka Tarub pun meminta maaf dan memohon kepada istrinya agar tidak pergi lagi ke Kayangan. Namun Nawang Wulan sudah bulat tekadnya, hingga akhirnya ia pergi ke Kayangan. Namun ia tetap sesekali turun ke bumi untuk menyusui bayinya. Namun dengan satu syarat, Jaka Tarub tidak boleh bersama Nawangsi ketika Nawang Wulan menemuinya. Biarkan ia seorang diri di dekat telaga. Jaka Tarub menahan kesedihannya dengan sangat karena ia ingin terlihat tegar. Setelah Jaka Tarub menyatakan kesanggupannya untuk tidak bertemu lagi dengan Nawang Wulan, sang bidadari pun terbang meninggalkannya dengan Nawangsi. Jaka Tarub hanya sanggup menatap kepergian Nawang Wulan sambil mendekap Nawangsi. Sungguh kesalahannya tidak termaafkan. Tiada hal lain yang dapat dilakukannya saat ini selain merawat Nawangsi dengan baik. Nah, adapun pesan moral dari dongeng Jaka Tarub ini adalah tepati janji yang telah kamu ucapkan. Tidak menepati janji hanya membawa keburukan di masa yang akan datang. Selain itu, jangan mudah dalam mengucapkan janji atau sumpah. Demikian dongeng yang dapat saya ceritakan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi